Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan Bu Nunu. Pada video kali ini Ibu akan membahas tentang pembagian suku banyak oleh bentuk kuadrat. Jadi pertemuan sebelumnya kita sudah membahas pembagian suku banyak untuk bentuk liniernya gitu ya. Nah sekarang kita masuk pembagian oleh bentuk kuadratnya. Kalau sebelumnya kita masuk ke pembagian dalam bentuk linier itu ada dua cara ya, dengan cara bersusun dan juga dengan cara Horner. Nah, untuk pembagian suku banyak untuk bentuk kuadrat di sini ada tiga cara. Yang pertama adalah dengan cara bersusun, yang kedua dengan pemfaktoran pembagi, lalu yang ketiga dengan cara Horner. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Untuk yang pertama, kita masuk ke pembagian suku banyak oleh bentuk kuadrat. Yang pertama di sini kita masuk ke cara bersusun. Nah, dengan cara bersusun di sini artinya suku banyak fx berderajat n dibagi oleh bentuk linier, maka hasil baginya adalah hx yang berderajat n-1 dan sisanya s berupa bilangan tetap gitu ya. Jadi kalau sebelumnya kalau bentuk linier itu sisanya itu dalam bentuk bilangan tetap, misalkan min 50 gitu ya atau 25. Nah, kalau suku banyak fx yang berderajat n apabila dibagi oleh bentuk kuadrat ax kuadrat plus bx plus c akan didapatkan hasil bagi hx berderajat n-2. Jadi kalau hasil dari bentuk linier kan pangkatnya n-1. Nah, kalau ini n-2 dan sisanya adalah bentuk aljabar berderajat 1. Jadi tidak dalam bentuk tetap gitu ya, hasil pembagian sisa dari pembagian bentuk kuadrat. Nah, di sini misalkan suku banyak fx dibagi dengan ax kuadrat plus bx plus c, dapat atau tidak difaktorkan gitu ya, mendapatkan hasil bagi hx dan sisanya adalah px plus q. Nah, px plus q di sini berarti bentuk linier ternyata sisanya gitu ya. Nah, diperoleh persamaan dasarnya seperti ini. Jadi fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c dikalikan hx plus px plus q. Nah, ax kuadrat plus bx plus c ini adalah pembaginya, hx itu adalah hasil baginya, dan px plus q itu adalah sisanya. Atau bisa juga bentuk kuadratnya kita faktorkan terlebih dahulu menjadi x min a kali x min b kali hx plus px plus q gitu. Nah, bentuk persamaan dasarnya seperti ini untuk pembagian suku banyak bentuk kuadrat. Oke, langsung ke contoh soal di sini. Yang pertama, tentukan hasil bagi dan sisa pembagian fx sama dengan x pangkat 3 min 2x kuadrat plus 3x min 4 dibagi oleh x kuadrat min 3x plus 2. Nah, karena kita dengan cara bersusun di sini, nah berarti dengan cara bersusunnya adalah kita buat di sini yang dibaginya itu adalah x pangkat 3 min 2x kuadrat plus 3x min 4 dibagi oleh bentuk kuadratnya adalah x kuadrat min 3x plus 2. Nah, di sini tetap sama ya, yang kita perhatikan yang depannya aja dulu. Jadi x pangkat 3 dibagi dengan x pangkat 2. Nah, karena dia dibagi kan pangkatnya dikurang ya, berarti 3 dikurang 2 jadinya tinggal x pangkat 1 atau x saja. Sampai sini kamu kalikan lagi satu-satu, x dikalikan dengan x kuadrat, lalu x dikalikan dengan min 3x, lalu x dikalikan dengan 2. Nah, didapat adalah x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 2x. Nah, sampai sini kamu kurangin sehingga habis x pangkat 3-nya. Lalu x pangkat 2-nya tinggal berapa? Min 2 dikurangi min 3. Nah, min 3 berarti min 2 dikurang min 3. Min ketemu min itu jadinya plus, sehingga min 2 ditambah 3 jadinya tinggal x kuadrat atau 1x kuadrat. Lalu 3 dikurang 2 jadinya tinggal x saja. Setelah itu min 4-nya turun jadi x kuadrat plus x min 4. Sampai sini kamu bagi lagi, x kuadrat dibagi dengan x kuadrat, hasilnya adalah 1. Nah, kalikan lagi satu-satu, 1 kali x kuadrat, 1 kali min 3x, 1 kali 2 didapat x kuadrat min 3x plus 2. Sampai sini kamu kurangin lagi, x kuadratnya habis. Nah, x-nya tinggal x dikurang min 3x. Nah, min ketemu min jadinya plus, jadi x ditambah 3x jadi 4x, min 4 dikurang 2 jadinya min 6. Nah, di sini didapat simpulkan bahwa hasil pembagiannya yang atas yaitu x plus 1 dan sisa pembagiannya adalah 4x min 6 yang bawah. Sehingga terbukti ya, hx-nya berderajat n-2 karena kan awalnya derajatnya 3 dikurang 2 jadi berderajat 1, tinggal x plus 1. Lalu sisa pembagiannya adalah bentuk linier berderajat 1 yaitu di sini 4x min 6. Nah, ini dengan cara bersusun. Disarankan untuk cara bersusun adalah kamu gunakan ketika
bentuk kuadratnya tidak dapat difaktorkan. Lebih mudah kamu dengan cara bersusun. Tapi kalau untuk semuanya mau dengan cara bersusun silahkan, gitu ya. Oke, untuk yang kedua dengan cara pemfaktoran pembaginya. Nah, kalau di sini lebih kepada bentuk substitusi gitu ya caranya. Jadi, selain menggunakan pembagian bersusun, hasil bagi dan sisa pembagian suku banyak fx oleh bentuk kuadrat yang dapat difaktorkan. Nah, ini lebih kepada bentuk kuadratnya atau pembaginya itu bisa difaktorkan. Dapat digunakan kesamaan suku banyak pembaginya. Di sini kita faktorkan terlebih dahulu. Jadi, kalau ax kuadrat plus bx plus c, kamu faktorkan dulu menjadi x min p kali ax min q. Nah, gitu ya. Jadi difaktorkan dulu. Jadi harus bisa cara memfaktorkan. Nah, contohnya di sini adalah diketahui fx sama dengan x pangkat 3 min 2x kuadrat plus x min 3 jika fx dibagi oleh x min 2 kali x min 3. Nah, kebetulan udah dalam bentuk pemfaktoran nih. Tapi kalau misalkan dia belum dalam pemfaktoran, boleh kamu pakai cara bersusun gitu ya. Nah, tentukan hasil dan sisa pembagiannya. Nah, di sini yang pertama harus kamu lakukan adalah kan fungsinya x pangkat 3 min 2x kuadrat plus x min 3. Nah, cari dulu nilainya. Yang pertama adalah untuk F2. 2-nya ini dapat dari mana sih? Nah, karena yang pertama itu X min 2, kalau kita sama denganin 0, X min 2 itu didapat X-nya sama dengan 2, gitu kan ya? Maka kita cari nilai untuk F2-nya, yaitu substitusikan nilai 2-nya ke fungsi Fx-nya, sehingga jadi 2 pangkat 3, min 2 kali 2 pangkat 2 plus 2, min 3, didapat hasilnya min 1. Begitu juga untuk yang X min 3. Kalau ini disama dengankan 0, jadinya X sama dengan 3 kan? Nah, berarti kita cari F3 sama dengan 3 pangkat 3 min 2 kali 3 pangkat 2 plus 3 min 3, didapatlah 9. Nah, sampai sini misal hasil bagi fx itu adalah x min 2 oleh x min 2, x min 3 itu adalah px plus q. Nah, berarti nanti bentuk persamaannya seperti ini ya. Fx sama dengan x min 2 kali x min 3 kali hx, karena hx-nya belum ada, plus px plus q. Hx itu hasil baginya, px plus q itu adalah sisanya. Nah, itu yang kita cari di sini. Setelah kita dapat persamaannya tadi, yaitu tadi fx sama dengan x min 2 kali x min 3 kali hx plus px plus q dengan hx hasil bagi, px plus q-nya sisa. Nah, itu kamu tinggal substitusikan. Untuk yang pertama tadi kan didapat f2 itu sama dengan min 1. Nah, masukkan atau substitusikan x untuk sama dengan 2 ke bentuk persamaan yang fx tadi, yaitu jadinya di sini x min 2 berarti x-nya kan 2, berarti 2 dikurang 2 dikali 2 dikurang 3 dikalikan hx plus p kali 2, karena x-nya 2 kan ya, plus q sama dengan min 1. Nah, karena di sini ada 2 dikurang 2 kan 0 ya. Nah, kalau 0 dikalikan berapapun hasilnya tetap 0. Jadi untuk yang ini jadinya hilang karena pasti 0. Sehingga tinggal yang p kali 2 yaitu 2p plus q sama dengan min 1. Didapatlah persamaan untuk yang pertama. Begitu juga untuk yang kedua, ya tadi x min 3 gitu kan ya, atau f3 untuk x sama dengan 3-nya. Itu hasilnya 9. Nah, kamu masukkan di sini f3-nya berarti 3 kurang 2 kali 3 kurang 3 kali hx plus p kali 3, karena x-nya 3 plus q sama dengan 9. Sama, ini ada 3 min 3 0 kan? Berarti ini juga 0 nih, udah pasti. Berarti tinggal 3p plus q sama dengan 9. Itu jadi persamaan kedua. Kalau ini udah pasti 0 ya. Jadi memang fokusnya di px plus q-nya aja sebenarnya. Nah, dapat persamaan 1 sama persamaan 2, kita eliminasi persamaan 1 sama persamaan 2-nya. Persamaan 1 kan 2p plus q sama dengan min 1, lalu persamaan 2-nya 3p plus q sama dengan 9. Karena p-nya sudah sama, koefisiennya 1, jadi nggak perlu kita kalikan. Langsung aja kita eliminasi, kita kurangin, sehingga q-nya habis gitu kan ya. Tinggal p-nya, 2p dikurang 3p, hasilnya min p. Lalu min 1 dikurang 9, jadinya min 10. Karena ini masih min p, berarti p-nya min 10 dibagi min 1, berapa? Positif 10. Kita dapat nilai P-nya. Untuk dapat nilai Q-nya, kamu boleh ambil persamaan 1, boleh juga ambil persamaan 2. Kita ambil persamaan 1 ya, 2P plus Q sama dengan min 1. Karena tadi P-nya 10, berarti 2 kali 10 plus Q sama dengan min 1. 2 kali 10 itu 20 plus Q sama dengan min 1. Berarti Q-nya sama dengan min 1, 20-nya pindah jadi min 20 kan, sehingga dapat min 21. Sehingga di sini sisa pembagiannya gitu kan ya, sisa pembagiannya itu adalah rumusnya adalah px plus q gitu kan ya. Nah, berarti kamu tinggal masukkan p-nya berapa di sini? P-nya 10, jadinya 10x, lalu q-nya min 20, berarti min 21, berarti min 21, sehingga
sisa pembagiannya adalah 10x min 21. Nah ini gitu ya, untuk cara pemfaktoran itu lebih kepada bentuk pembaginya, bentuk kuadrat pembaginya itu bisa difaktorkan, lalu kita dengan cara substitusi ke dalam bentuk persamaan dasarnya tadi untuk pembagian gitu ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya di sini yang ketiga kita masuk ke cara Horner gitu ya. Cara Horner berarti udah tahu ya, udah ada gambaran kalau Horner itu yang ada bagannya itu. Nah, terdapat cara yang lebih singkat dalam menentukan hasil bagi dan sisa pembagian ax kuadrat plus bx plus c yang dapat difaktorkan. Ini juga sama. Kalau untuk Horner, untuk yang bisa difaktorkan. Kalau yang nggak bisa difaktorkan langsung aja bersusun pokoknya gitu ya. Tapi kalau bisa difaktorkan bisa dengan 3 cara. Bersusun bisa, pemfaktoran bisa, Horner juga bisa gitu ya. Nah, di sini dengan cara Horner ya. Jadi pertama memang harus difaktorkan dulu, terus kita buat bagan Hornernya. Nah, tadi untuk yang pertama x min p kali ax min q bentuk pemfaktorannya. Berarti di sini kalau x min p berarti kan x-nya sama dengan p ya, makanya di sini p nih. Nah, ketika kita udah masukkan koefisiennya untuk yang akan kita bagi gitu kan ya, sehingga didapatlah di sini ini merupakan hasil baginya gitu kan ya, hasil bagi yang pertama, lalu ada sisanya, sisa yang pertama. Nah, dari sini untuk selanjutnya kita buat lagi bagannya. Nah, bagannya itu untuk membagi lagi dari yang pemfaktoran keduanya. Untuk pemfaktoran keduanya di sini kan ax min q. Nah, berarti kalau disama denganin 0 didapat q per a gitu ya. Nah, didapat dari koefisien hasil bagi untuk pembagian yang pertama tadi, faktor yang pertama tadi, gitu ya. Nah, itu kita buat lagi bagannya di sini dengan pembaginya tadi, Q per A-nya, gitu ya. Sehingga didapat di sini hasil baginya. Gitu kan ya, hasil baginya, ini hasil bagi akhirnya, hasil bagi akhir, lalu di sini sisa kedua. Jadi ada sisa pertama, ada sisa kedua. Sehingga di sini bisa disimpulkan kalau untuk hasil baginya sudah pasti yang Hx per A-nya, gitu kan ya. Ini ya, ini pokoknya yang di sini itu adalah hasil bagi. Dan untuk sisa pembagiannya berarti di sini untuk sisa pembagiannya sini adalah S2 yaitu sisa yang keduanya kamu kalikan X min P. X min P itu adalah faktor yang pertama tadi. Yang pertama ya, ingat yang pertama X min P. Sebenarnya antara X min P sama X min Q itu yang mana duluan bebas, tapi yang penting di sini yang duluannya itu adalah yang dikalikan sama S2-nya. Gitu ya. Jadi X min P. Lalu ditambahkan dengan sisa pertamanya. Nah, gitu kesimpulannya untuk dengan cara Horner. Jadi nggak langsung jadi gitu ya. Nah, harus kita masukkan ke rumusnya sini dulu untuk sisa pembagiannya. Oke, untuk contoh soalnya di sini adalah tentukan hasil bagi dan sisa pembagian dari fx sama dengan 3x pangkat 3 plus 8x kuadrat min x min 11 oleh x kuadrat plus 2x min 3. Gitu ya. Nah, cara yang pertama adalah faktorkan dulu. Jadi yang pertama memang harus kita lihat dulu nih bisa difaktorin nggak ya gitu ya. Nah, di sini x kuadrat plus 2x min 3 kalau kita faktorkan itu menjadi x plus 3 kali x min 1 gitu ya, atau x min 1 kali x plus 3 gitu ya. Sebenarnya yang mana aja. Ini dapat kebetulan x plus 3 kali x min 1. Ibu maunya yang plus di depan gitu ya. Nah, sampai sini gimana? Yang pertama, berarti untuk yang pertama untuk x plus 3-nya dulu karena ini yang depan x plus 3. Berarti kalau dia x plus 3 berarti x-nya sama dengan min 3 gitu kan ya. Nah, kita buat di sini bagannya dengan pembaginya itu adalah minus 3 di sini. Lalu koefisiennya di sini ada 3, ada 8, ada min 1, ada min 11 gitu ya. Nah, yang pertama 3-nya turun gitu ya. Lalu 3 kita kalikan min 3 jadinya min 9. 8 ditambah min 9 itu minus 1. Lalu min 3 kali min 1 itu dapat plus 3. Min 1 tambah 3 kita dapat 2. Min 3 kali 2 kita dapat min 6. Nah, min 11 ditambah min 6 didapat minus 17. Ini S1-nya. Gitu ya. Lalu setelah ini kita bagi lagi dengan yang faktor keduanya yaitu x min 1. Kalau x min 1 berarti x sama dengan 1 gitu kan ya. Nah, kita bagi lagi nih dengan x-nya sama dengan 1. Nah, koefisiennya yang mana? Hasil yang tadi atas. Untuk yang faktor pertama yaitu 3 min 1 sama 2 gitu ya. Dari sini nih dapatnya dari sini 3 min 1 sama 2. Nah, kita buat nih pembagiannya. 3-nya turun gitu ya. 3 kali 1 3, min 1 tambah 3 itu 2. 2 kali 1
2. 2 tambah 2 hasilnya 4. Nah, 4 ini adalah S2-nya. Sehingga di sini hasil baginya yang terakhir 3 sama 2 kan. Nah, tadi kalau misalkan di sini berarti pangkatnya kan dikurangin 2. Ya berarti sama aja 3X plus 2 gitu. Nah, untuk sisa pembagiannya tadi rumusnya apa? S2 kali X min P plus S1 gitu ya. S2-nya adalah 4. Berarti 4 kali X min P. Nah, X min P-nya itu adalah yang pertama ini tadi. Sebenarnya langsung X plus 3 juga bisa ya. Nah, tapi kan P-nya di sini adalah min 3. Nah, di sini X min 3, jadinya X plus 3. Plus S1-nya adalah min 17. Nah, berarti kita hitung di sini 4 kali X 4X, ini kan jadinya plus 4 kali 3 12 min 17. Sehingga dapat 4X min 5. Itu adalah sisa pembagiannya. Nah, ini dengan cara Horner. Gitu ya, bisa dimengerti ya. Oke, nah ini untuk contoh soal tambahannya. Jadi untuk soal yang mungkin tidak suka, kadang-kadang sih ada gitu ya. Nah, ini tambahannya. Jika suku banyak fx dibagi dengan x plus 3 sisanya 4, dan jika fx dibagi 2x min 1 sisanya minus 10. Tentukan sisa pembagian jika fx dibagi dengan 2x kuadrat plus 5x min 3. Nah, fx-nya nggak ketahuan nih. Nah, gitu ya. Tapi udah ketahuan nih, dikasih tahu kalau misalkan di x plus 3 sisanya sekian. Kalau 2x min 1 sisanya minus 10. Nah, yang ditanya kalau dibagi sama 2x plus 5x min 3. Nah, hubungannya apa? Nah, ternyata di sini yang pertama adalah kita cari di sini kan fx dibagi x plus 3 sisanya 4. Berarti kan jadinya f min 3 sama dengan 4 gitu ya. Kenapa min 3? Karena di sini x plus 3 kalau disama denganin 0 berarti x-nya jadi min 3 gitu ya. Lalu sama yang fx dibagi sama 2x min 1 sisanya min 10. Berarti f1 per 2. Kok 1 per 2? Ini kalau disama denganin 0, satunya pindah lalu nanti dibagi 2, makanya jadi 1 per 2. Hasilnya adalah minus 10 nilainya. Nah, untuk di sini fx sama dengan 2x kuadrat plus 5x min 3 kali hx plus px plus q. Nah, sekarang ternyata kalau 2x kuadrat plus 5x min 3 kita faktorkan, itu menjadi bentuknya x plus 3 kali 2x min 1. Nah, ternyata ada hubungannya di sini. Gitu ya. Dari soalnya udah dikasih tahu kalau x plus 3 sisanya 4, 2x min 1. Nah, ini gunanya apa? Ternyata ada hubungannya dari hasil pemfaktorannya, yaitu ternyata memang 2x kuadrat plus 5x min 3 itu hasil pemfaktorannya x plus 3 kali 2x min 1. Gitu ya. Nah, sampai sini seperti apa? Seperti cara dengan substitusi, nanti dengan eliminasi akhirnya. Gitu ya. Nah, untuk f min 3 tadi kan hasilnya 4. Nah, masukkan ke persamaan dasarnya. Gitu ya. F min 3 berarti min 3 tambah 3 gitu kan ya. Nah, terus 2 kali min 3 dikurang 1 kali hx plus p kali min 3 plus q sama dengan 4. Kalau di sini ada min 3 plus 3 udah pasti 0. Ini udah pasti 0 deh. Pokoknya fokusnya ke sininya aja, ke px plus q-nya. Berarti min 3 P plus Q sama dengan 4. Itu kita dapat persamaan pertama. Persamaan keduanya untuk yang F setengah gitu ya. Berarti setengah plus 3, 2 kali setengah min 1 kali HX plus P kali setengah plus Q sama dengan min 10. Nah, karena ini dia sama 0 juga, 2 kali setengah kan 1 ya, kurang 1 0. Nah, berarti fokusnya ke sini nih. Berarti setengah P plus Q sama dengan minus 10. Karena ada setengahnya pecahan agak ribet ya. Biar gampang kali 2 aja deh, biar nggak pecahan. Kali 2, karena dia setengah ya, penyebutnya 2, kita kali 2 aja deh semuanya. Jadi tinggal P, ini 2Q, ini jadinya min 20. Dapat persamaan kedua. Persamaan pertama sama keduanya kita eliminasi. Min 3P plus Q sama dengan 4. Lalu P plus 2Q sama dengan min 20. Karena belum ada yang sama, koefisiennya kita samain. Kita mau eliminasi Q-nya aja dulu deh. Nah, biar sama Q-nya, berarti di sini yang atas kita kalikan 2 gitu ya. Kan ini 1, ini 2 ya. Berarti ini dikaliin 2 supaya jadi 2, ini dikalikan 1 gitu ya, supaya jadi 2. Nah, itu semua kamu kali ini. 3P kali 2 min 6, P Q kali 2 2Q, 4 kali 2 8. Kalau ini kali 1 tetap P plus 2Q sama dengan min 20. Kamu kurangin deh. Kenapa kurang? Karena plus sama plus atau tandanya sama. 2Q-nya habis. Nah, min 6P dikurang P jadinya min 7P. Lalu 8 dikurang min 20. Min ketemu min jadinya plus. Jadi 28. Nah, min 7P berarti P-nya sama dengan 28 bagi minus 7. Dapat minus 4. Dapat P-nya. Untuk dapat Q-nya kita boleh ambil satu persamaan, boleh persamaan 1, boleh 2. Di sini Ibu pakai persamaan 2 ya. Salah nih. Bukan persamaan 1, tapi pakai persamaan 2. Yang P plus 2Q sama dengan minus 20. Nah, berarti di sini P-nya minus 4 plus 2Q sama dengan minus 20.
Nah, 2Q sama dengan minus 16 dapat dari mana? Karena min 4-nya pindah jadi plus ya, jadi minus 16. Berarti Q-nya minus 16 bagi 2, jadinya minus 8. Sehingga sisa pembagiannya langsung aja PX plus Q. P-nya min 4, berarti min 4X plus Q. Nah, Q-nya min 8. Jadi min 4X min 8. Nah, seperti ini. Jadi nggak perlu dicari Fx-nya gitu ya. Tapi kita bisa langsung menggunakan cara pemfaktoran dengan cara tadi. Ternyata ini ada hubungannya gitu ya. Ini adalah hasil pemfaktorannya. Gitu. Untuk soal jenis yang ini ya. Untuk soal jenis ini dengan cara pemfaktoran gitu. Oke, ini untuk latihannya kamu kerjakan gitu ya, sesuai dengan contohnya dan sesuai dengan caranya yang diminta ya. Kayak misalkan yang A nih dengan cara pemfaktoran, yang B dengan cara bagan, ini dengan cara Horner. Walaupun sebenarnya tadi bagaimana kita bisa tahu dengan cara apa kita mengerjakannya, itu tadi ya, kata kuncinya adalah ketika bentuk kuadratnya, pembagi bentuk kuadratnya itu bisa difaktorkan, berarti kita bisa menggunakan ketiga cara itu salah satunya. Tergantung kamu lebih mudahnya pakai cara yang mana. Tapi kalau misalkan bentuk kuadratnya ternyata tidak bisa difaktorkan, maka sudah pasti kamu menggunakan dengan cara bersusun atau dengan cara bagan. Nah, itu yang harus diingat. Gitu ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat, bisa dipahami. Jika masih belum paham juga silahkan ditanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.